Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu bab yang seru banget nih. Bab 17 dari buku Entrepreneurial Marketing, judulnya Keunggulan Pasca Operasional. Menyeimbangkan kekakuan dan fleksibilitas. Iya, betul. Oke, langsung aja ya kita masuk. Ini ada istilah pasca keunggulan operasional. Agak unik ya? Maksudnya gimana sih? Apa yang terjadi setelah perusahaan itu udah, katakanlah jago banget bikin operasinya efisien? Nah, itu dia pertanyaannya. Buku ini kasih contoh bagus, TSMC, raksasa chip dari Taiwan itu. Mereka kan terkenal efisien banget produksinya. Hmm, Tapi, ya kita tahulah, teknologi kan berubah cepet banget. Jadi TSMC juga sadar, efisien doang nggak cukup, harus lincah juga. Nah, bab ini kayaknya mau menyoroti perang antara efisiensi yang udah mapan sama kebutuhan buat adaptasi terus-menerus gitu. tepat sekali. Dan operasi ini sering kita anggap remeh. Padahal, dia itu jembatan penting banget. Jembatan gimana tuh? Ya, di satu sisi kan ada marketing, ngejar omset, top line lah istilahnya. Di sisi lain ada finance, fokusnya ke profit, bottom line. Nah, operasi itu di tengah-tengah, mastiin dua-duanya nyambung dan tercapai. Bab ini fokus ke dilema penting. Gimana caranya jaga struktur yang mungkin udah agak kaku ya, demi efisiensi, tapi di saat yang sama tetap bisa lentur buat respon pasar. Wah, iya juga ya. Ini tantangan gede banget buat perusahaan yang udah settle, udah mapan. Dan ini mungkin Anda yang dengerin juga ngerasain kali ya, pernah nggak sih punya sistem kerja yang rasanya udah efisien banget, tapi begitu ada kerjaan dadakan atau tiba-tiba arahnya ganti, kok susah banget geraknya? Iya bisa jadi. Nah, bayangin aja dilema itu tapi skalanya perusahaan gede. Jadi misi kita sekarang ya ini, kita bedah bareng gimana perusahaan bisa menari di antara kekakuan dan fleksibilitas ini pakai kacamata bab 17. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Kenapa sih kekakuan itu gampang banget muncul? Apalagi di perusahaan yang udah sukses gitu. Kan ada rasa nyaman ya, kalau udah ada rutinitas, prosedur yang jalan. Betul, nyaman itu jebakan kadang-kadang. Nah, itu dia, di balik nyaman ada bahaya laten gitu ya. Bahaya yang nyata banget di era kayak sekarang ini, era disrupsi. Bab ini nunjukin beberapa penyebab utama kenapa kekakuan ini bisa kuat banget akarnya. Salah satu yang paling kelihatan itu melemahnya pola pikir wirausaha. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau udah gede, udah nyaman, biasanya keberanian buat ambil risiko atau keluasan buat hadapin masalah baru itu suka turun. Pengambilan keputusannya jadi lambat, banyak birokrasi, gitu. Oh, kayak kasus HMV yang dibahas di buku itu ya, yang dulu jualan CD, DVD itu kan? Persis. HMV itu contoh tragis banget gimana kekakuan bisa, mematikan bisnis. Mereka kelamaan pegang model bisnis lama yang dulu emang sukses, Terlena gitu ya. bisa dibilang gitu. Mereka lambat banget respons tren discounting besar-besaran dari supermarket. Terus, lambat juga lihat potensi jualan online. Dan yang paling fatal, telat banget sadar ada revolusi musik digital. Waduh, Mereka terlalu kaku buat investasi serius ke internet karena udah nyaman sama toko fisiknya. Akhirnya, ya kegilas perubahan zaman. Ini bukan karena mereka nggak efisien jual CD-nya loh, tapi karena kaku buat adaptasi. oke, itu contoh ekstrim ya. Gagal adaptasi total. Selain pola pikir wirausaha yang melemah, ada lagi faktor penting lainnya? Ada beberapa lagi yang disebutin. Misalnya, stagnasi kreativitas dan inovasi. Kalau udah terlalu fokus ke operasional harian yang rutin, ide baru jadi susah muncul. Masuk akal. Terus, ada juga kecenderungan mengabaikan sinyal dari lingkungan, entah itu gerakan pesaing atau perubahan maunya pelanggan. Ngerasa udah paling hebat, jadi lengah. Sombong dikit gitu ya. Bisa jadi. Terus kadang juga enggan mengubah model bisnis yang udah enak, padahal pasar udah berubah. Sama, lambatnya adopsi digitalisasi. Wah, ini banyak banget kasusnya. Semua ini kayak rantai besi yang bikin perusahaan jadi nggak lincah. Ngomongin soal struktur internal proses, ini ada konsep klasik nih, rantai nilai atau value chain-nya Michael Porter. Kan sering ada omongan, wah konsep ini udah kuno lah di era digital. Tapi bab 17 ini kok kayaknya nggak setuju ya? Justru, kebalikannya, bab ini ngasih lihat sisi lain yang menarik. Teknologi digital itu bukan ngebunuh konsep rantai nilai, tapi malah ngasih upgrade gitu. Upgrade gimana maksudnya? Jadi, digitalisasi itu bikin perusahaan bisa menyederhanakan, menggabungkan, atau malah menghilangkan langkah-langkah yang nggak efisien di rantai nilai.
Kita jadi bisa istilahnya motong perantara, bypass, atau melakukan outsourcing aktivitas tertentu dengan lebih gampang. Oh, jadi rantai nilainya jadi lebih fleksibel gitu ya? Bukan lagi kayak pipa lurus kaku dari A ke Z. Tepat. Bayangin aja rantai nilai sekarang itu kayak mainan Lego. Bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Hasilnya apa? Proses dari ide sampai ke pasar bisa lebih ngebut, biaya jadi lebih irit, terus pemanfaatan aset baik yang kelihatan kayak mesin, atau yang nggak kelihatan kayak merek atau data, bisa lebih optimal. Oke, oke. Jadi, ya, rantai nilai itu masih relevan banget, tapi bukan sebagai struktur kaku lagi. Dia jadi kayak kerangka kerja yang bisa diadaptasi, dioptimalkan secara dinamis, ya berkat teknologi itu. Oke, fleksibilitas jadi kata kuncinya nih. Dan buat jadi fleksibel gitu, bab 17 ini nekenin banget pentingnya integrasi. Terutama sama mitra di luar perusahaan, kayak di rantai pasok atau supply chain. Gimana tuh cara kerjanya? Integrasi ini, bayangin aja kayak sistem sarafnya perusahaan. Makin bagus integrasinya, baik di dalam, antar departemen, maupun keluar sama pemasok, distributor, bahkan pelanggan, makin cepat perusahaan ngerasain denyut perubahan di luar sana. Jadi lebih peka gitu ya? Ya, peka. Dan yang penting, nggak cuma ngerasain, tapi juga bisa respon cepat. Caranya, ya dengan alokasi sumber daya yang pas, terus nyesuaiin aktivitas operasinya. Dan menariknya, ini nggak berarti perusahaan harus punya atau kerjain semuanya sendiri kan? Konsep outsourcing, terus sharing ekonomi, kayaknya nyambung ke sini ya? Betul banget. Perusahaan bisa fokus ke apa yang benar-benar jadi jagoannya, core kompetensisnya. Terus buat hal-hal lain, ya bisa kerjasama atau outsourcing. Contoh klasik yang sering disebut di buku juga kan, perusahaan Amerika kayak Microsoft, MX, Dell, itu mereka outsourcing layanan helpdesk-nya ke India. Oh iya, sering dengar itu. Nah, itu bukan cuma karena biayanya murah, tapi kombinasi. Ada talenta IT, orangnya bisa bahasa Inggris, biaya kompetitif, plus beda zona waktu. Jadi bisa layanin 24/7. Ini kan bentuk integrasi rantai pasok global buat dapetin efisiensi sekaligus fleksibilitas layanan. Nah, setelah kita paham nih pentingnya integrasi, pertanyaan berikutnya kan, gimana dampaknya ke hasil nyata? Ke yang dirasain pelanggan sama perusahaan. Kita ngomongin metrik klasik, kualitas, biaya, sama pengiriman atau QCD, Quality, Cost, Delivery. Buku ini ngehubunginnya sama posisi tawar. Ini menarik nih. Sangat nyambung. Logikanya, seperti di gambar 17.2 di buku itu, cukup gampang dipahami kok. Kalau integrasi perusahaan lemah, terus posisi tawarnya juga lemah ke pemasok misalnya, ya QCD-nya bakal gampang goyah. Goyah gimana? Kualitas bisa naik turun, nggak stabil. Biaya cenderung ikut kata pemasok. Pengiriman juga nggak pasti. Perusahaan jadi kayak pasrah aja gitu. Oke, nah sebaliknya dong, kalau integrasinya kuat, posisi tawarnya juga kuat. Wah, ini dia, kuncinya. Perusahaan jadi bisa lebih ngontrol dan mastiin QCD-nya bagus banget. Mereka bisa nentuin standar kualitas yang tinggi, bisa nego harga lebih bagus, terus mastiin pengiriman barangnya bisa diandalin. Jadi lebih pede ya? Jauh lebih pede. Ini bukan cuma soal bikin pelanggan puas loh, tapi bisa sampai customer delight, bikin pelanggan seneng banget di luar dugaan, yang akhirnya bikin mereka loyal banget. Kondisi kayak gini nih yang bikin perusahaan punya fleksibilitas strategis. Fleksibilitas strategis. Iya, kemampuan beneran buat adaptasi cepat sama perubahan pasar, tapi nggak ngorbanin kualitas atau bikin biaya jadi bengkak. Contoh Apple sama TSMC tadi berarti pas banget di sini ya. Posisi Apple kuat, integrasinya rapat, jadi mereka dapat keuntungan. Tepat sekali. Kemitraan Apple TSMC itu contoh bagus banget. Karena Apple pesennya banyak banget dan kolaborasi teknologinya dalam banget. Integrasi kuat plus posisi tawar kuat, Apple itu dapat prioritas. Prioritas gimana? Prioritas buat akses teknologi chip terbaru sama kapasitas produksi TSMC. Ini ngasih Apple fleksibilitas yang luar biasa buat ngeluarin produk baru yang inovatif dengan cepat sambil tetap jaga kualitas premiumnya. Itu kekuatan nyata dari gabungan integrasi dan posisi tawar. Ini juga nunjukin bahaya kalau kita terlalu bergantung sama satu jalur aja ya, atau hubungan yang lurus-lurus aja di rantai pasok. Bener nggak? Sangat benar. Pendekatan pipa lurus atau linear tadi, di mana tiap tahap jalan sendiri-sendiri, itu rapuh banget di dunia yang nggak pasti kayak sekarang. Coba bayangin deh, kalau cuma punya satu pemasok penting, atau satu mesin produksi utama, atau cuma satu channel jualan andalan.
Kalau ada gangguan di satu titik aja, bahan baku macet, mesinnya rusak, websitenya down, gudangnya kenapa-napa, wah, seluruh aliran bisa macet total. Jadi bottleneck gitu ya? Iya, persis. Terjadi bottleneck yang bisa bikin lumpuh. Model linear ini terlalu ringkih, terlalu rapuh. Oke, kalau model linear itu rapuh dan nggak cukup, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah bab 17 ngenalin konsep yang rasanya kekinian banget, ekosistem bisnis. Kayaknya ini jawaban buat keterbatasan model linear tadi ya. Iya, ini bisa dibilang pergeseran cara pandang yang fundamental. Ekosistem bisnis, kalau ngikutin definisi BCG yang dikutip di buku ya, itu bukan lagi sekedar rantai, tapi udah jadi jaringan yang kompleks. Jaringan. Isinya macam-macam pemain. Ada pemasok, produsen, distributor, pelanggan, penyedia layanan pelengkap. Kadang malah pesaing juga bisa masuk. Mereka saling nyambung, saling kerjasama, dan barang-barang menciptakan nilai, co-create, buat satu tujuan nilai tertentu. Co-create, menciptakan barang-barang. Jadi bukan cuma hubungan jual-beli biasa atau sekedar outsourcing kerjaan gitu ya? Jauh lebih dari itu. Ini soal sinergi. Contoh paling gampang dan sering disebut itu ya keputusannya Steve Jobs buat buka platform iPhone buat pengembang aplikasi pihak ketiga. Apple kan nggak mungkin bikin jutaan aplikasi sendirian. Iya juga ya. Nah, dengan membuka diri, mereka mancing ledakan inovasi dari ekosistem developernya. Yang akhirnya bikin iPhone jadi jauh lebih berguna buat pemakainya. Itu kekuatan co-creation di dalam ekosistem. Manfaatnya kedengaran gede banget ya. Selain inovasi tadi, apalagi yang ditawarin ekosistem ini menurut bab 17? Manfaatnya banyak banget. Kayak di gambar 17.4 itu dijelasin. Pertama, jelas akses ke kemampuan yang jauh lebih luas daripada yang dipunya satu perusahaan doang. Kedua, kemampuan buat tumbuh scaling cepat banget karena manfaatin sumber daya mitra. Oh iya? Ketiga, ningkatin fleksibilitas sama ketahanan, resilience. Kalau satu mitra ada masalah, jaringan bisa bantu cari jalan keluar lain. Keempat, ekosistem yang kuat itu bisa jadi benteng pertahanan, barrier to entry yang susah ditembus pesaing baru. Kelima, bikin kita bisa nyelesain masalah rumit yang nggak mungkin diatasi sendirian. Keenam, nyediain platform serbaguna. Nah, ujung-ujungnya, ini semua ningkatin kapabilitas dinamis, kemampuan buat belajar dan adaptasi, plus keunggulan kompetitif jangka panjang. Ketergantungan baru yang berisiko. Misalnya nih, kalau platform utamanya tiba-tiba ganti aturan main, gimana? Pertanyaan bagus banget. Tentu, nggak ada yang sempurna. Pasti ada risiko dan kerumitan baru dalam mengelola hubungan di ekosistem. Ketergantungan sama pemain kunci atau platform tertentu itu nyata. Nah, itu dia. Tapi, argumennya gini, di dunia yang makin kompleks dan nyambung ini, manfaat dari kolaborasi, inovasi bareng sama ketahanan kolektif di dalam ekosistem itu seringkali lebih gede daripada risiko kalau kita sendirian atau coba kerjain semuanya sendiri. Kuncinya, ya di manajemen hubungan yang pinter sama strategi yang pas buat berpartisipasi di ekosistem itu. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita lihat keunggulan operasional ya jadinya. Udah bukan melulu soal seberapa ramping proses di dalam perusahaan kita aja. Tepat sekali. Keunggulan operasional di era ekosistem ini udah berevolusi. Maknanya jadi lebih luas. Seberapa efektif dan efisien sebuah perusahaan bisa berintegrasi dan berkolaborasi di dalam ekosistem bisnis yang lebih gede. Fokusnya geser dari optimalisasi internal doang ke optimalisasi interaksi di dalam jaringan. Oke. Dan lagi-lagi nih, teknologi digital perannya penting banget. Dia jadi kayak lem perekat yang bikin integrasi dan partisipasi skala besar ini jadi mungkin. Implikasinya berarti dengan manfaatin kekuatan bareng-bareng di ekosistem ini, perusahaan bisa ngelewatin batas-batas kualitas, biaya, sama pengiriman, QCD, yang bisa mereka capai kalau sendirian. Konsep stretching the QCD di buku itu maksudnya gitu ya? Persis. Stretching the QCD itu artinya ya mendorong batas kinerja operasional lebih jauh lagi. Dengan manfaatin efisiensi, inovasi, sama sumber daya dari seluruh jaringan ekosistem, perusahaan bisa capai kualitas lebih tinggi, biaya lebih rendah, sama waktu kirim lebih cepat daripada kalau mereka jalan sendiri. Gambar 17.6 di buku itu nggambarinya sebagai usaha buat deketin flexibility frontier. Flexibility frontier. Iya, itu kayak batas terluar dari kombinasi paling optimal antara efisiensi karena skala sama fleksibilitas karena cakupan atau kustomisasi yang dimungkinkan karena kita ikut serta dalam ekosistem. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan bab 17 ini,
Apa sih inti paling penting yang perlu kita ingat? Intinya gini, di dunia bisnis sekarang, sukses jangka panjang itu bukan lagi soal milih antara kaku demi efisien atau fleksibel demi adaptasi. Udah nggak bisa pilih salah satu. Terus gimana? Kuncinya adalah kemampuan buat menyeimbangin keduanya secara dinamis. Nah, jembatan buat nyeimbangin ini adalah integrasi yang dalam. Baik integrasi proses di dalam perusahaan, integrasi sama mitra di rantai pasok, dan yang paling bisa ngubah permainan, ya integrasi ke dalam ekosistem bisnis yang relevan. Dan kemampuan ngelola keseimbangan ini yang didukung ekosistem ternyata buka jenis keuntungan baru ya, bukan cuma economies of scale dari volume gede, tapi juga economies of scope. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya? Tentu, economies of scale itu kan keuntungan karena bikin sesuatu jumlahnya banyak, jadi biaya per bijinya turun. Ini fokus efisiensi yang lama. Nah, economies of scope itu keuntungan yang didapat karena kita bisa nawarin macam-macam produk atau layanan yang nyambung secara efisien. Oh, oke. Seringnya karena bisa pakai bareng sumber daya, platform, atau kemampuan. Nah, ini yang gampang banget difasilitasi sama ekosistem. Kayak platform aplikasi tadi kan, bisa nawarin macam-macam layanan dari satu basis teknologi. Jadi ekosistem itu bikin perusahaan bisa ngejar efisiensi dan variasi produk layanan secara bersamaan. Wah, keren banget. Jadi jelas ya pesannya bukan lagi milih kaku atau fleksibel, tapi soal bangun kemampuan jadi ambidextrous, bisa efisien di kerjaan inti, tapi sekaligus adaptif dan inovatif lewat jaringan dan ekosistem. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda nih para pendengar. Gimana ini relevan sama situasi Anda sekarang? Iya, ini momen bagus buat kita sama-sama mikir. Coba deh renungin, seberapa nyambung sih tim atau perusahaan Anda sekarang? Udah mulus belum kerja sama antar departemen? Terus hubungan sama mitra di luar gimana? Apa cuma sekedar transaksi aja? Atau udah jadi kemitraan strategis? Pertanyaan penting tuh. Terus budaya kerjanya gimana? Cenderung lebih suka yang stabil dan rutin, kaku, atau lebih terbuka buat coba-coba dan berubah, fleksibel? Dan yang paling penting mungkin, langkah nyata apa ya yang bisa diambil buat mulai bangun jembatan, mulai ikut serta di ekosistem yang lebih luas? Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat dibawa pulang. Di dunia yang muternya makin cepat ini, gimana caranya kita bisa secara sadar merancang kelenturan strategis ke dalam sistem kerja kita yang mungkin udah mapan, tapi nggak ngorbanin efisiensi yang udah susah payah dibangun? Nah, Bab ini ngasih petunjuk jawabannya mungkin nggak cuma ada di dalam perusahaan kita aja, tapi justru di luar, di kekuatan hubungan dan kolaborasi yang cerdas di dalam sebuah ekosistem. Mungkin merancang cara kita berpartisipasi dalam ekosistem itu adalah kunci kelenturan di masa depan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru ya buat Anda dalam menghadapi tantangan bisnis di era pasca keunggulan operasional ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.